Halo Sobat Balapan, berjumpa kembali dalam tayangan berita seputar Bapas Balikpapan bersama saya, Stefanus Dwi Kurniawan, dalam Balapan News Highlights. Mewujudkan reintegrasi sosial tidak hanya menjadi tugas pemasyarakatan, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Melalui penandatanganan nota kesepakatan dan perjanjian kerjasama, Bapas Balikpapan memperkuat sinergi lintas sektor untuk mendukung pembimbingan, pemberdayaan, dan masa depan klien pemasyarakatan. Bertempat di auditorium kantor pemerintahan Kota Balikpapan, Senin 5 Mei 2026, Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Balikpapan melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan dan perjanjian kerjasama bersama pemerintah Kota Balikpapan dan 16 kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan atau Pokmas Lipas. Kegiatan dihadiri Kepala Bapas Kelas 1 Balikpapan, Dedi Edward Eka Saputra, Wali Kota Balikpapan, Rahmat Masud, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Endang Lintang Hardiman, jajaran OPD, serta berbagai mitra Pokmas Lipas dari unsur pendidikan, sektor swasta, lembaga bantuan hukum, praktisi, hingga lembaga pelatihan masyarakat. Kegiatan diawali dengan laporan Kepala Bapas Kelas 1 Balikpapan. Dalam laporannya, Kepala Bapas menyampaikan bahwa kerjasama ini merupakan upaya untuk memenuhi hak-hak klien pemasyarakatan secara maksimal, sekaligus bentuk kesiapan Bapas dalam implementasi pidana kerja sosial dan pidana pengawasan pasca pemberlakuan KUHP dan KUHP baru. Sambutan kemudian disampaikan oleh Wali Kota Balikpapan dan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan reintegrasi sosial bagi lebih dari 1.300 klien pemasyarakatan di Kota Balikpapan, baik dewasa maupun anak. Melalui kolaborasi multisektor ini, seluruh pihak menunjukkan kesatuan tujuan untuk bersama menciptakan masyarakat yang lebih aman, inklusif, dan mendukung kesempatan kedua bagi klien pemasyarakatan agar dapat kembali diterima di tengah masyarakat. Sebagai implementasi nyata, semangat pengabdian sosial, kegiatan dilanjutkan dengan aksi Korve Laut yang melibatkan 30 klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Balikpapan. Komitmen menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan terus diperkuat. Bapas Balikpapan bersama pemerintah Kabupaten Pasir resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan pos Bapas di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pasir sebagai langkah mendekatkan layanan pemasyarakatan kepada masyarakat. Bertempat di ruang rapat Sadurengas Kantor Bupati Pasir, Selasa 19 Mei 2026, penandatanganan perjanjian kerjasama dilaksanakan oleh Kepala Bapas Kelas 1 Balikpapan, Dedi Edward Eka Saputra bersama Wakil Bupati Pasir, Ikhwan Antasari. Kegiatan diawali dengan laporan Kepala DP MPTSP Kabupaten Pasir, Toto Ifrianto, dilanjutkan sambutan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Endang Lintang Hardiman. Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan bahwa kehadiran layanan pemasyarakatan di Mall Pelayanan Publik merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan akses layanan pembimbing kemasyarakatan. Lebih dari itu, hadirnya pos Bapas di MPP juga menjadi simbol upaya bersama menghapus stigma negatif terhadap klien pemasyarakatan agar mereka dapat kembali percaya diri, diterima, dan produktif di tengah masyarakat. Wakil Bupati Pasir turut menyampaikan apresiasi atas layanan pemasyarakatan yang selama ini hadir membantu masyarakat Kabupaten Pasir dalam proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Usai penandatanganan kerjasama, rombongan meninjau langsung Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pasir yang nantinya akan menjadi lokasi pelayanan pos Bapas. Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah nyata menghadirkan layanan pemasyarakatan yang lebih inklusif, mudah dijangkau, dan mampu membuka harapan baru bagi klien pemasyarakatan untuk kembali diterima di tengah masyarakat. Hari ini kita berada di Mall Pelayanan Publik yang ada di Tanah Grogol. Syukur alhamdulillah MOU-nya sudah kita tanda tangani tadi bersama oleh Pak Sarutan dan juga Pak Bapas, dan sekarang kita lagi peninjauan di lapangan
kita diberikan 2 space yang ada di belakang kita. Satu untuk rutan Tanah Grogot, yang satunya untuk Bapas Balikpapan, untuk pos Bapas yang ada di Tanah Grogot. Dalam kesempatan ini, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati beserta jajaran yang sudah memberikan kami tempat yang layak, yang indah ini, agar supaya penyampaian kepada masyarakat, baik itu pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh Rutan Tanah Grogot dan juga pembinaan ataupun pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas yang ada di Balikpapan untuk pos Bapas di Tanah Grogot, karena di sini juga banyak klien dari Bapas yang ada di Tanah Grogot itu sudah bisa melapor tidak lagi ke Rutan Tanah Grogot, tapi bisa di mall. Karena layanan Bapas untuk lapor, wajib lapor bagi klien pemasarakatan itu bisa dilakukan di mall. Pada hari ini, Selasa 19 Mei 2026, pos Bapas kelas 1 Balikpapan yang berada di Rutan Tanah Grogot resmi kita pindahkan ke mall layanan publik di Kabupaten Pasir. Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pasir yang telah memfasilitasi keberadaan pos Bapas yang ada di mall layanan publik. Terima kasih. Dari ide menjadi karya, dari magang menjadi pengalaman berharga, Bapas Balikpapan menggelar rangkaian kegiatan presentasi proyek inovasi dan pelepasan pemagangan nasional Kemenaker Batch 2 tahun 2025 sebagai penutup perjalanan 6 bulan pengabdian dan kontribusi peserta magang di lingkungan pemasyarakatan. Bertempat di Aula Bapas kelas 1 Balikpapan, Rabu 21 Mei 2026, Balai Pemasyarakatan kelas 1 Balikpapan menyelenggarakan 2 rangkaian kegiatan, yakni presentasi proyek inovasi dan pelepasan peserta pemagangan Kemenaker Batch 2 tahun 2025. Sebanyak 36 peserta magang yang terbagi ke dalam 6 kelompok besar mempresentasikan proyek inovasi hasil pengabdian mereka selama menjalani masa magang sejak November 2025. Berbagai inovasi dipaparkan peserta magang, mulai dari pengelolaan media sosial dan rebranding Gria Abipraya Barusila, digitalisasi pembukuan koperasi Prim Kopasindo, animasi profil Bapas, video layanan Bapas, hingga buku monitoring kegiatan pembimbingan. Setiap kelompok juga mengikuti sesi tanya-jawab bersama panelis dan pegawai Bapas Balikpapan sebagai bentuk evaluasi sekaligus apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan. Kepala Bapas kelas 1 Balikpapan menyampaikan apresiasi terhadap dedikasi, kreativitas, dan semangat belajar para peserta magang yang telah memberikan warna baru bagi pengembangan layanan di lingkungan Bapas Balikpapan. Usai presentasi inovasi, kegiatan dilanjutkan dengan prosesi pelepasan peserta magang melalui penyerahan sertifikat penghargaan kepada seluruh peserta sebagai bentuk terima kasih atas pengabdian selama 6 bulan terakhir. Suasana hangat dan haru turut terasa saat peserta magang dan para mentor menyampaikan pesan dan kesan. Dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata kepada Bapas Balikpapan sebagai simbol kebersamaan dan perjalanan yang penuh makna. Saya, Kepala Bapas kelas 1 Balikpapan, mengucapkan terima kasih kepada adik-adik peserta magang Batch 2 di Bapas kelas 1 Balikpapan. Kehadiran kalian selama kurang lebih 6 bulan ini cukup memberikan makna dan dampak baik bagi Bapas kelas 1 Balikpapan. Ya, tadi di akhir telah dipaparkan 6 inovasi dari 6 kelompok yang ternyata sangat punya dampak ya dalam perkembangan kemajuan Bapas kelas 1 Balikpapan. Inovasi-inovasi itu akan kami follow up pastinya berkaitan dengan bagaimana nanti Bapas kelas 1 Balikpapan meningkatkan pelayanannya kepada klien, keluarga maupun masyarakat. Ucapan sebesar-besarnya kepada Bapas Balikpapan karena di sini udah menerima kami. Di sini kita banyak belajar, banyak momen juga, banyak project juga yang
pernah dijalani bersama juga tim humas juga bergabung di situ. Saya sih di sini sangat banyak belajar, tidak hanya tentang akademik tapi juga kehidupan, masalah kehidupan. Jadi saya banyak menerima POV baru yang mungkin sebelumnya kita dari mahasiswa kemudian beranjak ke dunia kerja, itu mungkin sangat banyak pembelajaran yang baru dan banyak pengetahuan baru serta saran-saran kehidupan dari para pegawai, juga dari Kabapas dan juga nasihat-nasihat yang selalu kami terima setiap harinya. Banyak-banyak terima kasih atas kesempatan yang udah diberikan kepada Bapas Balikpapan, kepada tim humas Bapas Balikpapan, tim koperasi juga dari saya. Terima kasih banget telah memberikan saya kesempatan untuk mengelola koperasi dan ngebantu acara-acara yang ada di Bapas. Informasi tadi sekaligus menutup episode kita hari ini. Kami selalu menghadirkan informasi, inspirasi, dan semangat perubahan dari pemasyarakatan untuk masyarakat. Saya, Stefanus Dwi Kurniawan, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode balapan News Highlights berikutnya. Mengabarkan hari ini untuk kebaikan esok hari.